Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, senantiasa kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang Allah berikan, baik nikmat umur, nikmat kesempatan, nikmat kesehatan, terlebih lagi nikmat iman, nikmat Islam, sehingga kita mampu berkumpul di tempat yang penuh berkah ini. Tentunya tidak ada lain tujuan kita selain untuk mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu pula salawat dan salam senantiasa tercurahkan pada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang menjadi uswatun hasanah, suri tauladan bagi kita semua, Nabi yang menjadi rahmatan lil alamin. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, insyaallah dalam kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebuah ceramah yang berjudul Thalabul Ilm, menuntut ilmu. Berbicara tentang ilmu, ilmu ini adalah sesuatu yang mulia. Kita lihat firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surah Al-Mujadalah ayat 11. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Bahwa Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman, begitu pula orang-orang yang berilmu. Ini menjadi bukti kita pahami bahwa orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu itu akan senantiasa ditinggikan derajatnya oleh Allah. Maka kita ini diwajibkan untuk senantiasa menuntut ilmu, sebagaimana hadis yang sudah masyhur kita dengarkan, hadis yang sudah sering kita dengarkan, thalabul ilm fardhatun ala kulli muslim, bahwa menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim, mau laki-laki atau perempuan, maka kita diwajibkan untuk menuntut ilmu. Bahkan hadis kita yang sering dengarkan, utlubul ilmu walau bisri, tuntutlah ilmu walau sampai ke negeri Cina. Ini menjadi pesan bahwa carilah ilmu sejauh mungkin. Ya, keluarlah, tinggalkanlah kampung halaman kita untuk mencari ilmu. Seperti para santri, kita meninggalkan kampung kita, atau bahkan kita meninggalkan rumah kita, berpisah dengan orang tua untuk menuntut ilmu. Dan inilah proses kita dalam menuntut ilmu, mencari ilmu. Karena ini orang-orang yang berilmu akan senantiasa ditinggikan derajatnya. Bahkan coba kita lihat ungkapan yang mengatakan betapa mulianya
bahwa dia berilmu. Ini menjadi tanda bahwa ilmu itu memang sesuatu yang mulia. Kebalikannya, bahwa kebodohan itu sesuatu yang hina, sehingga orang yang bodoh pun sekalipun tidak mau mengakui kebodohannya. Maka ini menjadi pesan, bisa kita tarik maknanya, bahwa ilmu orang yang tidak memiliki pun pengetahuan kadang mengatakan dirinya berilmu. Karena ilmu sesuatu yang mulia. Para santri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka proses kita dalam menuntut ilmu di pondok kita ini terkhusus menuntut ilmu Al-Quran. Bahkan sebenarnya semua ilmu itu penting untuk dipelajari. Ya, jadi jangan pernah puas dengan ilmu yang kita peroleh. Jangan pernah puas dengan ilmu yang kita dapatkan. Karena tambah jauh kita melangkah, tambah jauh kita belajar, maka di situ kita akan sadar bahwa ternyata diri kita ini masih kekurangan, masih banyak yang belum kita ketahui. Maka jangan pernah puas. Maka utlubul ilm minal mahdi ila lahad. Tuntutlah ilmu mulai dari buayan hingga ke liang lahat. Nanti kita berhenti menuntut ilmu ketika kita telah meninggalkan dunia ini. Maka ini kita sekarang, para santri ini sedang mengalami proses belajar. Bahkan saya sendiri senantiasa belajar. Jadi pelajaran kita tidak akan tamat. Menuntut ilmu tidak selesai. Nanti selesai ketika nyawa kita telah dicabut. Ketika kita telah meninggalkan dunia ini, baru kita selesai menuntut ilmu. Maka selama nyawa masih dikandung badan, selama itu pula kita senantiasa menuntut ilmu. Para santri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga banyak contoh dalam realita kehidupan kita. Ketika kita memiliki ilmu, pangkat dan jabatan bisa kita dapatkan, harta bisa kita dapatkan, dan lain sebagainya. Ini menjadi tanda orang berilmu itu akan senantiasa bercahaya, akan senantiasa dipandang, karena dalam dirinya ada ilmu, ada pengetahuan. Dan di dunia ini semuanya membutuhkan ilmu. Ibadah-ibadah kita kepada Allah itu harus disertai dengan ilmu. Maka ini penting. Maka senantiasa kita memberikan semangat diri kita untuk senantiasa menuntut yang namanya ilmu. Jangan, karena kata Imam Asy-Syafi'i, menuntut ilmu itu panjang prosesnya. Ya, masa yang panjang. Jadi harus kita. Yang kedua dalam menuntut ilmu itu harus sabar. Jadi tanpa kesabaran kita bisa saja gagal dalam menuntut ilmu. Kita lihat teman-teman kita, mungkin setahun atau beberapa bulan dia berhenti. Karena kenapa? Kurang kesabaran. Jadi seorang penuntut ilmu harus sabar dalam menuntut ilmu. Ya, ini kata Imam Syafi'i. Yang kedua, yang ketiga, kita itu harus korban waktu, korban tenaga, korban biaya. Menuntut ilmu itu kita akan capek. Ya, kita akan capek. Ya. Jadi wajar kalau kita capek. Tetapi ketika kita capek, kita bersabar. Ya, kan bersabar karena kita menuntut ilmu. Maka saya ingat ungkapan mengatakan, kata ilmu berikan yang semua engkau miliki. Ya, berikan semua engkau miliki, dan aku akan memberimu sedikit. Nah, jadi kita berkorban waktu kita, korban tenaga kita, bahkan biaya. Kita dibiayai oleh orang tua. Sekarang sekolah-sekolah bahkan pondok-pondok ya membutuhkan biaya. Nah, mana belanjanya dan lain sebagainya, mana makannya, mana tempat tinggalnya, itu biaya semua. Tetapi itulah proses kita dalam menuntut ilmu. Siapa nanti yang melalui ini, insya Allah akan berhasil, akan memperoleh ilmu. Ketika kita
dapatkan sesuai firman Allah, maka akan senantiasa ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Khususnya kita, tentunya keimanan dan ilmu harus berbarengan. Makanya di pondok itu luar biasa, karena bukan hanya ilmunya yang ditambah, tetapi bagaimana keimanannya tetap naik juga, tetap diperhatikan, seimbang, berjalan sejalan dengan keimanan dan keilmuannya. Itulah anak-anak pondok, anak-anak pesantren. Maka ini yang kita bawa adalah amanah besar, bersabar dalam menuntut ilmu. Insya Allah semua orang berlelah-lelah di dunia ini, tetapi yang perlu kita lihat lelahnya orang untuk apa. Ketika lelah kita untuk kebaikan, untuk menghafal Al-Quran, untuk menuntut ilmu, maka bersyukurlah kita, karena tidak ada orang di dunia ini tidak lelah. Ya, semua orang di dunia ini berlelah-lelah. Siapapun dia orangnya, apapun pekerjaannya, semua capek, semua lelah. Tetapi kita berpikir, saya lelah karena menghafal Al-Quran, saya lelah karena menuntut ilmu, maka alhamdulillah. Itu yang perlu kita syukuri. Sebagai kesimpulan dalam kesempatan yang penuh berkah ini, bahwa menuntut ilmu itu wajib. Menuntut ilmu wajib. Senantiasa kita menuntut ilmu, mulai kita dilahirkan hingga meninggalkan dunia ini, kita senantiasa menuntut ilmu. Pelajaran kita di kelas, di asrama, di masjid itu gambaran. Pelajaran sesungguhnya adalah perjalanan dalam kehidupan kita. Setiap orang yang kita temui itu adalah guru. Dunia ini adalah kelas kita yang lebih luas. Setiap kejadian itulah yang akan menjadi pelajaran bagi kita semua. Semoga kita senantiasa diberikan semangat oleh Allah, para santri diberikan semangat, begitupun kepada diri saya pribadi untuk senantiasa memperdalam, menambah wawasan kita, menambah keilmuan kita. Insya Allah orang yang berilmu akan senantiasa bercahaya, akan senantiasa terpandang. Tanda mulianya ilmu, orang yang tak berilmu pun kadang mengakui ilmu itu. Inilah yang perlu saya sampaikan. Semoga menjadi semangat bagi kita semua, menjadi spirit bagi kita semua, bagi menuntut ilmu, untuk bersabar. Insya Allah keistimewaan kita memberikan keberhasilan dalam kehidupan kita. Ada benarnya dari Allah, ada salahnya